Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anakku sekalian dalam pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini pertemuan yang ketiga, bagian ke-1, yaitu mengenai penjumlahan. Ya, materinya penjumlahan dan pengurangan, tapi yang akan kita bahas hanya penjumlahan. Adapun alur tujuan pelajaran yang akan disampaikan yaitu menjumlahkan bilangan positif dan negatif menggunakan garis bilangan. Jadi pada hari ini kita hanya menjumlahkan saja, ya. Tujuan pembelajarannya adalah setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat menjumlahkan bilangan positif dan negatif menggunakan garis bilangan. Nah, sebelum kita mulai, kita baca doa dulu. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa di subscribe, ya. Mari kita lanjutkan. Penjumlahan bilangan positif dan negatif menggunakan garis bilangan. Untuk memahami pengertian penjumlahan dua bilangan bulat dapat ditunjukkan dengan menggunakan alat bantu. Yang pertama adalah garis bilangan dan yang kedua adalah tanda anak panah. Harus diingat bahwa tanda positif anak panah arahnya ke kanan dan tanda negatif anak panah arahnya ke kiri. Yang pertama, menjumlahkan dua bilangan yang tandanya sama. Contoh, hitunglah 6 tambah 3 dan yang keduanya negatif 6 tambah negatif 3. Ini penjumlahan dua bilangan yang tandanya sama. Ini positif-positif. Yang contoh yang kedua nih, bagian B, negatif 6 tambah negatif 3. Penyelesaiannya kita buatkan garis bilangan, ya. Sekarang 6 tambah 3. 6 tadi positif, maka arahnya ke kanan. Dari 0, ini sebanyak 6 satuan sampai 6. Tambah, lanjutkan. Tambah 3, berarti 3, ya. 3 satuan arahnya ke kanan juga. Dan ini adalah hasil akhirnya, ya. 9, maka 6 tambah 3 sama dengan 9. Yang kedua, negatif 6 tambah negatif 3, kita lihat garis bilangannya, ya. Sekarang negatif 6, mulai dari 0 kita, ya, ke kiri sebanyak 6 satuan sampai sini, ditambah, dilanjutkan. Negatif 3 sama 3 satuan ke kiri juga. Sehingga sini, ya, hasil ini dan hasilnya adalah negatif 9. Maka negatif 6 tambah negatif 3 sama dengan negatif 9. Yang kedua, bagaimana menjumlahkan dua bilangan yang berbeda tanda? Contoh, hitunglah 6 tambah negatif 3, yang keduanya negatif 6 tambah 3. Nah, penyelesaiannya kita lihat sama dengan menggunakan garis bilangan. Ini, ya, 6 tadi sama seperti yang tadi, dari 0 sampai ke 6 di sini, ya, arahnya ke kanan karena positif, ditambah negatif 3, lanjutkan. Karena tambah negatif 3 berarti lanjutkan dari sini ke kiri sebanyak 3 satuan nih, ya. Tuh. Dan inilah hasil akhirnya, ya. Jadi 6 tambah negatif 3 sama dengan 3. Nah, sekarang yang kedua, negatif 6 tambah 3. Kita buat juga garis bilangannya, ya. Sekarang negatif 6 berarti 6 satuan ke kiri sampai 6 di sini, ya. Ditambah, ditambah 3. Nih 3-nya positif, berarti ini 3 satuan ke kanan, ya. Dari sini ke sini, ya. Dan inilah hasil akhirnya, ya. Berapa? Negatif 3. Jadi negatif 6 tambah 3 sama dengan negatif 3. Nah, sekarang bagaimana kalau bilangannya yang bernilai besar? Tentunya kita harus dapat menjumlahkannya tanpa alat bantu. Nah, perhatikan kembali ke 4 penjumlahan dengan garis bilangan yang tadi. Ini, ya. Nah, sekarang dari keempat penjumlahan bilangan di atas, ya, kita tidak perlu menggunakan garis bilangan, tapi dapat menggunakan arah anak panahnya saja, ya. Kita lihat, ya, kita coba. Yang pertama, 6 tambah 3 sama dengan 9. 6 arah anak
panahnya ke kanan. Dan lihat ke kanan 6 dan 3 arah anak panahnya ke kanan juga. Lanjutkan 3, 6 dan 3 ini ya. Maka arahnya sama ke kanan, maka cara menentukan hasilnya dijumlahkan ya, dijumlahkan. Dan tanda hasil penjumlahan positif karena arah kedua-duanya ke kanan. Sekarang negatif 6 tambah negatif 3 sama dengan negatif 9. Artinya di sini nih negatif 6 arah anak panahnya ke kiri, dapatkan ke kiri dari sini ya, kiri. Dan negatif 3 lanjutkan arah juga kiri juga ini ya. Maka arahnya sama ke kiri, maka cara menentukannya hasilnya jumlahkan juga sama seperti tadi. Dan tanda hasil penjumlahannya adalah negatif ya. Negatif negatif 9 karena arah kedua-duanya ke kiri ya. Ya. Sekarang yang C, 6 tambah negatif 3 sama dengan 3. Tadi seperti tadi, 6 arah anak panahnya ke kanan dan ke kanan ya, 6 dan negatif 3 arah anak panahnya ke kiri. Kiri nih ya. Arahnya berbeda atau berlawanan, maka cara menentukan hasilnya dikurangi ya. Itu tanda hasil pengurangannya positif. Kenapa? Ini lihat. 6 dikurangi 3 sama dengan 3 karena arah panah ke kanan lebih panjang ini. Kalau ke kanan kan positif, nah ini negatif, ini lebih panjang yang ke kanan. Oh berarti ada sisanya di sini ya. Nih artinya hasilnya nanti positif. Lanjutkan. Sekarang negatif 6 tambah 3 sama dengan negatif 3. Di mana nih? Negatif 6 arah anak panahnya ke kiri, ini ke kiri negatif 6 ya, dari sini. Kemudian 3 arah anak panahnya ke kanan, balik lagi ya. Sekarang mana yang lebih panjang? Ternyata yang lebih panjang adalah yang negatif, berarti hasilnya adalah negatif ya. Ini dan hanya dikurangi yang mana, yang besar kurangi yang kecil. 6 kurangi 3 3, tapi arah yang ke kiri ini lebih panjang, berarti arahnya hasil pengurangannya adalah negatif ya. Kita lanjutkan contoh. Nah sekarang bilangan yang besar bagaimana? Nah ini negatif 58 ditambah negatif 72. Ini kita lihat negatif 8 arahnya ke kiri, 8 satuan, kemudian dilanjutkan ya, negatif 72 ke kiri juga. Berarti ini langsung dijumlahkan karena searah ya. Karena searah dijumlahkan langsung ya. Arah panahnya nih ya. Mana arahnya ke kiri dua-duanya? Berarti tanda hasilnya adalah negatif. Nah, negatif 58 ditambah negatif 2 sama dengan negatif 130. Sekarang yang kedua, hitunglah hasil dari 75 ditambah negatif 125. Maka sama 75 arahnya ke kanan, kemudian negatif 125 ini ke kiri. Panjang mana? Oh panjang yang ke kiri ya. Ya, tanda bilang berbeda, maka caranya yang dikurangi yang besar loh yang kecil. Oh 125 dulu dikurangi 75 dapat 50. Nah apakah 50 hasilnya? Bukan di sini ya, tapi hasilnya adalah negatif 50 karena arah yang ke kiri lebih panjang gitu ya. Itu tuh ya. Demikian anakku ya. Nah, dan kesimpulannya bahwa dari kedua tadi, bahwa yang untuk menjumlahkan dua bilangan bulat yang bertanda sama dapat dicari dengan cara dijumlahkan, dan yang bertanda beda dapat dicari dengan cara dicari selisihnya. Ingat ini ya, kalau tandanya sama jumlahkan, kalau beda dicari selisihnya. Terima kasih anakku sekalian ya. Sampai berjumpa kembali pada video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.